Karena melihat logatnya Pak Bupati seperti mirip-mirip Pak Gubernur kan. Kalau nggak salah satu sekolah kan. Wah ini kayaknya harus jaga kartu kita nanti. Terima kasih ya. Kemudian Bapak Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Bapak Paulus Leos, terima kasih Bapak. Kapolres Kabupaten Manggarai diwakili Wakapolres Kompol Mekcapu, terima kasih ya Pak Waka. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Manggarai Dr. Dedi Dilianto SHMH, terima kasih Pak Dili. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Manggarai Bapak Imade Hendra Satya Dharma SHMH. Oh, wah, ini ada orang Bali juga di sini Pak ya. Jangan-jangan nanti kita pulang bareng-bareng. Terima kasih Pak Ketua Pengadilan. Bapak Kabulok Manggarai, Bapak David Puri, terima kasih Pak. Bapak Pincap BRI Ruteng, Bapak Arkarius Armayadi. Wah ini mesti utusannya Pak Teguh ini. Terima kasih. Kemudian Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional SPBG Kabupaten Manggarai. Terima kasih. Ini Bu Asgariana Yetri Indriati ya. Oh terima kasih. Kemudian Bapak Camat Rio, Bapak Ritaudin, terima kasih. Bapak Lurah Wangkung, Bapak Gusti Gunardi. Kok ini Pak Gusti? Bali Pak. Gimana caranya dapat KTP sini Pak? Wah ya. Nah, mantap ini. Kita bangga nih. Berarti sila yang disampaikan Pak Bupati kepada anak SD sila ketiga itu mantap di sini. Tepuk tangan. Terima kasih. Kemudian Kepala Sekolah SDN Rabu Bapak Sudarmin SPD. Terima kasih. Bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ibu-ibu semuanya, tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, anak-anak sekolah SDN Rabu yang sudah menyambut kami dengan sukacita. Sebelumnya saya perkenalkan diri Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nama saya Ki Budianto. Saya Pangdam 9 Udayana. Saya berasal dari Jawa Tengah. Tadi kami rombongan dari Denpasar. Kami sengaja sudah mengagendakan ke Kabupaten Manggarai. Kemudian besok kami lanjut ke Bajawa. Ini wilayah Udayana yang luas seperti ini. Ruteng atau ibu kota Manggarai yang konon dulu Manggarai Raya. Tadi Pak Bupati menyampaikan kalau tamu hanya sampai di Labuan Bajo, itu kita patahkan Pak mitos itu. Terima kasih. Ini tadi saya didampingi staf, ada asisten perencanaan Kolonel Aan, kemudian asisten teritorial Kolonel Budi, kemudian ada kasmik kami Mayor Gede, kemudian Danrem. Danrem udah sering kesini nih Pak Danrem. Mungkin udah berkali-kali ya. Pangdam malu Pak, makanya harus tertantang kesini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, dengan rasa senang kami bertatap muka dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu di wilayah Manggarai, terutama Kecamatan Reo, Desa Pungkung ini dengan penuh keakraban. Perlu kami beritahu program pemerintah yang dipercayakan melalui TNI, terutama TNI AD, banyak sekali yang kita urus untuk kepentingan masyarakat.
tanpa kami pun sebetulnya masyarakat dipimpin Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kepala Desa, semuanya kita saling bahu-bahu. Namun saat ini pemerintah ingin percepatan. Jadi kesulitan masyarakat yang selama ini barangkali keterbatasan pengawasan, anggaran maupun program sampai meninjau ke tingkat bawah, terutama masalah jembatan ini, ya inilah kita saatnya menangani. Nanti Pak Bupati jangan segan-segan menyampaikan, ini amanat dari pimpinan, terutama Bapak Asad. Kalau masih ada jembatan yang dibutuhkan untuk menghubungkan desa, menghubungkan daerah, nanti Danren ya sama Dandim. Dandim tadi lupa disebut ya, Pak Silaban ya. Nanti marah lagi ya. Pokoknya cek apa saja yang betul-betul dibutuhkan untuk menunjang kelancaran transportasi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Anak-anak tidak boleh terlambat masuk sekolah. Anak-anak tidak boleh tidak bisa dapat akses menuju ke tempat belajar. Semuanya harus nyaman. Kita warga negara Indonesia berhak seluruhnya mendapat pelayanan, mendapat manfaat dari pembangunan kita Indonesia. Oleh Bapak Presiden Prabowo, kita diamanahkan untuk meninjau tempat yang betul-betul membutuhkan. Untuk itu setelah nanti kita meninjau jembatan ini, Pak Bupati, kita sama-sama lihat program yang lain, baik itu koperasi, MBG, silakan nanti Pak Bupati sampaikan. Kita juga masih menunggu kesiapan Pak Dandim laporan kesiapan lahan untuk batalion teritorial pembangunan. Contoh Pak, saya juga nanti menginstruksikan di Pulau Flores ini baru satu ya batalion teritorial pembangunan ada di Nagegeo, nanti ditambah brigade. Jadi Bapak-bapak, nanti tiap kabupaten ada satu batalion untuk membantu Pak Bupati. Barangkali ada program yang tertunda, kita percepat dengan anggota tentara ini. Nanti tugasnya itu untuk membuat masyarakat yang mengalami hambatan kesulitan akan cepat terpecahkan. Kita nanti di situ ada organisasinya, kompi pertanian, kompi peternakan, kompi konstruksi, ya semacam keadaan yang darurat di wilayah kabupaten Batu. Dan kita harapkan anggota tentara tersebut, pemuda-pemuda dari kabupaten tersebut, dari Manggarai, kita terima rekrutmen yang banyak-banyak. Tadi saya menanyakan ke Dandim, ada nggak pemuda-pemuda anak yang masuk tentara? Banyak, Panglima. Oke, nanti kita tambah lagi. Maksudnya begini Pak Bupati, kalau Pak Bupati siap tahun ini, nanti coba asrennya siap lahan kita bangun. Saya janji Pak, 50% anggota separuh dari Batam itu pemuda-pemuda dari Manggarai. Tapi yang penting Pak, badannya sehat, itu saja. Ya tentara itu karena harus pakai perlengkapan Pak, bawa senjata, jangan sampai nanti senjatanya lebih tinggi daripada anaknya. Ya itu makanya program Bapak Presiden makan bergizi gratis itu enggak main-main, supaya anak-anak tidak pendek-pendek, nanti biar anak-anak tumbuh. Ini anak-anak, ibu-ibu, supaya kalau bisa lain kali disuruh tidur siang ya. Ini enggak apa-apa lah nyambut Pangdam, tapi nanti berikutnya supaya nanti ininya tumbuh tinggi. Ini Pak Bupati, kita nyari anak-anak NTT terutama Flores, Manggarai yang tinggi-tinggi. Ini harus supaya nanti kita
bupati kan tinggi tegap ini. Nah itu seperti itulah kita pengen anak-anak sekarang ya. Pokoknya syaratnya hanya sederhana, sehat. Sehat itu ya tidak ada masalah ini kesehatan baik luar maupun dalam. Makanya kita saat ini sedang berlomba-lomba, ibu-ibu, terbuka kesempatan negara ini mencari bibit-bibit anak-anak yang unggul. Jangan kalah sama anak-anak Jawa ya. Ini semuanya tesnya terbuka pakai komputer. Jadi kalau mau masuk perguruan tinggi atau akmil atau apapun terbuka, nggak ada yang ini. Makanya sedari kecil harus dibiasakan tertib, bangun pagi, sehat, makannya cukup, belajar yang baik. Ya, anak-anak belajar yang baik, cita-cita setinggi langit, tidak ada yang menghalangi kita. Ya, pokoknya yakin sama kemampuan sendiri. Kemudian yang terakhir dari saya, mari sama-sama kita perkuat persatuan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati mengenai persatuan, kita sangat dibutuhkan Bapak. Kompak, syarat utama untuk supaya kita di daerah itu maju itu seperti itu. Ada perbedaan, mari kita ngomong. Jangan membuat situasi programnya Pak Bupati terhambat karena ada kepentingan sendiri yang enggak terpecahkan. Mari kita sama-sama ini Pak Dandim nanti ya dibantu ada Pak Kajari, Pak Kapolres, semuanya lah berpindah. Karena kita kemarin Pak Gubernur NTT sudah memberikan contoh, kita Pak ikut kumpul di Lombok kan ya. NTT termasuk daerah yang bisa menahan laju inflasi. Ya tepuk tangan lah. Berarti kan kita kompak Pak. Jadi itu ketersediaan bahan pokok selalu dijaga, kondusivitas keamanan itu seperti itu. Intinya kami selalu bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Tanpa rakyat TNI kita tidak akan kuat. Ya. Saat ini keadaan negara kita membutuhkan persatuan yang kuat supaya negara kita bisa lebih cepat pembangunannya. Saya kira itu saja supaya tidak berlama-lama untuk acara selanjutnya, dan kita mari memohon ke Yang Maha Kuasa agar selalu dilindungi dan diberikan rahmat dalam menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.